Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Ciwur, Bekasi. Radio Silaturahim dan juga hasil visual untuk Islam yang satu. Ikhwan Akhwat, apa kabarnya di waktu sahur ini? Semoga Ikhwan Akhwat masih semangat ya menjalankan ibadah puasanya, diawali dengan sahur di pagi hari ini Ikhwan Akhwat. Dan bagi ibu-ibu mungkin yang baru bangun, baru mau masak juga ya, tetap semangat ya. Mungkin ini hari-hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa sampai selesai ya di hari terakhir bulan suci Ramadan yang akan datang. Ikhwan Akhwat, saat ini kami tengah berada di wilayah Mampang Perapatan ini ya. Mampang Perapatan, dan kita berada di rumah Pak Happy Trenggono. Alhamdulillah beliau sudah menerima kami ya, meskipun dengan berbagai kesibukan beliau ya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Happy ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kami mengucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kami Pak Happy untuk silaturahim dan juga mungkin berbincang-bincang dan bisa nanti sharing untuk para pendengar dan pemirsa hasil visual Pak Happy ya. Insya Allah. Ikhwan Akhwat, perlu diketahui beliau sangat sibuk banget. Tadi sebelum kita ketemu juga menerima banyak tamu ya di kantornya, tapi alhamdulillah masih memberikan kesempatan untuk kita Ikhwan Akhwat. Baik Pak Happy, Pak Happy sudah sekitar berapa kali ya ke studio? Sudah main 3 kali kalau nggak salah ya. Sharing banyak hal juga, menginspirasi khususnya para pendengar kita juga. Nah, kami juga ingin tahu lebih dekat dengan seorang Happy Trenggono ini. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan Pak, masa kecil Pak Happy itu seperti apa sih Pak? Masa kecil ya? Iya. Saya ini kan lahir, tumbuh di kampung ya Mas ya. Jadi di mana Pak? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepatnya itu di Kabupaten Batang. Batang. Itu bagian selatan. Ya, jadi desanya namanya Desa Bawang. Di kaki Gunung Perahu. Jadi kalau Dieng itu, Anda pernah tahu Dieng? Yeah. Dieng itu ada Gunung Perahu. Nah, itu saya di bawahnya. Kaki gunung itu ya? Di kaki gunung itu. Nah, di kampung saya itu depan rumah itu ada pasar. Pasar bikinan Belanda gitu ya. Jadi ya masa-masa kecil saya hidup diwarnai oleh kondisi pasar ya. Jadi kalau jual beli gitu, jual beli ya. Kalau di kampung saya ini kan pasar itu buka itu seminggu 2 kali. Tiap hari ya. Apa Pak? Saya lupa ya, kalau nggak salah kan dulu pakainya ya? Kan ada Paing Pon Wage Kliwon itu kan. Kalau nggak salah itu Jawa ya? Iya, 2 kali dalam 1 pekan. Nah, kalau hari-hari biasa itu sepi gitu ya, kita main di pasar. Ini pasar tradisional dong ya pada saat itu ya? Pasar tradisional tapi besar ya, memang besar sekali. Gitu. Nah, untuk ketika kecil Pak nih, ada nggak pendidikan dari orang tua yang mungkin masih istilahnya ya berkesan sampai sekarang Pak? Iya, ada 2 hal ya, ada 2 hal yang sangat membekas ya. Kalau ayah saya ini kan pegawai negeri, PNS. Ibu saya itu pedagang. Jadi di pasar itu ada warung, salah satu itu warung kelontong ibu saya. Jadi kadang-kadang kita terlibat tuh gitu di. Jual apa aja tuh Pak? Macam-macam ada ya? Beras, ada garam. Kadang-kadang saya bantu bikin lapak sendiri ya kan. Jualan garam. Waktu itu kalau garam itu kotak-kotak itu kalau di kampung. Usia berapa tuh Pak? Ya usia mungkin 8 tahun gitu ya. Usia SD ya? Usia SD. Nah, itu yang pertama. Jadi banyak itu sangat terkesan ya. Dunia jualan itu sangat terkesan itu bagi saya. Yang kedua itu karena saya itu di belakang pasar
Itu kalau hari namanya itu warungan. Kalau warungan itu pasar lagi tutup gitu. Warungan itu namanya cuma warung-warung ya. Warung-warung pasarnya tutup. Itu pasar ya dihiasi oleh orang-orang yang ada orang pengemis yang tinggal di situ. Kemudian bahkan orang gila tinggal di situ di pasar itu. Ada yang kotor ini. Nah, ibu saya itu ngurusin gitu, ngurusin mereka itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Jiwa sosialnya ya dari orang. Iya, jadi dipanggil ke rumah, bikinin kopi sama ibu, dikasih makan ya kan. Malah satu saat itu saya masih ingat sekali ibu itu ada satu orang baru tuh gitu. Masih bersih ketika pertama mungkin dia homeless ya. Jadi tunawisma awal-awal tunawisma jadi masih kelihatan bersih pakai peci. Itu diundang sama ibu, dibilang begini, Pak, nggak usah khawatir, nanti kalau bapak meninggal saya yang ngurusin. Nah, kata ibu begitu. Tapi Allah percayakan lain, ibu saya nggak ada duluan ya. Oh iya, meninggal duluan. Itu usia berapa Pak? Ibu Saya meninggal? usia antara 9-10 tahun itu ya. Masih ini juga usia kecil, SD gitu ya, masih kecil ya. Nah kemudian Pak, itu kan pendidikan dari segi entrepreneur ya, udah belajar, udah kenal dunia usaha gitu ya, meskipun mungkin tahapannya masih kecil gitu ya, masih tahapan-tahapan awal gitu ya. Nah kalau dari sisi pendidikan agama Pak, orang tua seperti apa Pak dulu? Ini dia ya, jadi kalau kakak-kakak saya itu dulu kan sekolah umum ya, SD ya. Kalau sore itu masuk madrasah gitu, masuk madrasah, kemudian pulang itu, jadi habis asar itu udah pulang, kemudian nanti habis maghrib kita ngaji. Jadi ada guru-guru ngaji di kampung itu. Nah, kita seneng tuh di situ ya, ngaji sampai isya gitu, pulangnya ngapalin ayat-ayat gitu kan. Wah seneng banget itu. Cuman begitu ibu nggak ada, kalau kakak saya itu ngajinya pada bener gitu ya, tapi saya keputus di situ. Jadi sempat karena memang merasa kehilangan gitu ya. Iya, nggak ada yang ngurusin kan, ketika ibu udah nggak ada, saya masih kecil. Kakak saya itu udah SMA, dia juga udah ngajinya udah bener gitu ya. Dua kakak saya, habis itu kakak saya keluar negeri gitu. Saya masih kecil waktu itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, setelah ibu meninggal gitu ya, pasti kan membutuhkan sosok ibu gitu. Nah, adakah yang menggantikannya Pak? Atau merasakan, oh ini alhamdulillah nih bisa menggantikan sosok ibu meskipun tidak bisa 100% tentunya gitu. Iya. Ada nggak yang dirasakan dari sosok siapa gitu? Saya waktu itu ibu nggak ada, ayah kan pindah ke lain kampung ya, jarang ketemu dengan ayah. Nah, ketemunya itu sebulan sekali. Saya mesti ke mana? Mesti nungguin ayah pulang di kantor di kabupaten kan. Ayah saya itu kan dulu pejabat sebetulnya, kepala kantor Pemda kecamatan. Kalau sekarang ya. Iya, tapi di Diknas dulu. Di Diknas. Jadi ayah saya itu jabatan terakhir itu kan kepala kantor kecamatan Depdikbud dulu namanya. Itu ya pejabat lah kalau di kampung ya. Nah tapi begitu ibu nggak ada, itu ayah ditarik ke kabupaten. Kemudian ayah kan menikah lagi dengan ibu yang baru itu. Tapi saya tetap di kampung itu. Jadi kalau mau ketemu tinggal ayah. Tinggal sama kakak-kakak? Iya sama kakak, tapi saya tinggal dengan buyut. Buyut saya itu perempuan, nah itulah pengganti ibu saya. Gitu. Buyut itu ibu dari nenek dong? Ibu dari nenek. Iya, itu yang ngurusin saya. Udah jadi sepuh ya pada saat itu? Udah sangat sepuh, tapi pedagang juga ya. Jadi dulu itu biasanya kalau udah sepuh tapi masih pedagang, masih seger, sehat gitu ya biasanya? Sehat, seger. Saya sampai SMA itu masih diurus sama beliau. Karena punya aktivitas ya meskipun dengan usia sepuh. Jadi gitu dulu jagal sapi, ya kan, jagal sapi, motong sapi, terus orang-orang yang jualin dagingnya, itu kerjaan buyut saya. Pak Happy lagi kecil pernah bandel nggak Pak? Dulu bandel yang kalau sekarang inget tuh senyum-senyum sendiri gitu. Wah dulu saya pernah gini gitu.
Saya mungkin gini ya, tergolong yang bermacam-macam ininya pengalamannya ya. Kalau biasanya kan kalau Anda anak kutu buku aja gitu ya. Apa istilahnya nggak ada rata aja gitu ya. Rata gitu. Kalau nakal aja. Saya kebetulan nilainya di sekolah bagus, selalu juara. Walaupun juaranya itu nggak pernah juara 1 saya. Juara 3, juara 2, juara 4 gitu kan. Udah juara. Itu dari sisi akademis ya. Tapi kemudian dari sisi pergaulan gitu ya sering berantem juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau berantemnya ada anak satu itu yang nggak ada yang berani sama dia gitu ya. Yang berani itu mesti saya. Gitu. Iya, jadi jagoan juga dong Pak. Jadi ketika berantem itu saya dipanggil berdua sama kepala sekolah gitu kan. Di sidang. Jadi dipanggil di sidang itu kepala sekolahnya itu gitu. Itu yang dimarahin bukan saya satunya. Dibilang begini, kamu itu lawannya bukan Happy gitu. Lawan kamu itu saya katanya. Jadi kenapa? Karena saya itu kan kecil dulu, gitu loh. Lawan saya itu yang gede. Nah, tapi dia takut gitu karena saya bilang gini, kalau sekarang kalah, besok kita ulang lagi gitu. Nah, tapi babak belur saya. Kalah deh Bapak Happy ya. Kalah tapi karena gede tapi babak belur, tapi dia yang takut gitu. Jadi satu saat sore-sore gitu ke rumah saya gitu ngumpet-ngumpet, dia minta maaf bener. Pokoknya saya udah nggak nakal lagi sama kamu lah gitu kira-kira gitu. Gitu. Tapi nggak ada lawannya. Itu SD, SMP? SMP. Oh. SD ya penuh kesusahan ya. Oh iya. Penuh kesusahan. SMP udah mulai lah gitu, udah lupa akan susahnya. Karena dulu kan waktu kecil, waktu ada ibu itu kan hidup cukup, semua serba cukup. Dan terurus. Yang gitu ya. punya televisi pertama kali ya rumah saya, ibu kan bapak itu. Iya. Yang kelas SD saya lupa ya kelas berapa, tapi ibu masih ada, itu ada sepeda motor Yamaha bebek itu kan dulu namanya. Saya tuh udah naik itu, jadi naiknya itu kan begini dulu kan. Iya. Terus masih naik, kecil gitu ya. Iya, jadi habis itu ibu nggak ada, semua berantakan gitu. Berubah bahkan semua. Iya, ya gimana ya, kita ini kadang-kadang bingung lah gitu. Itu kan kalau bisa kita bilang masa-masa kalau Rasul itu ditinggal orang tuanya, ibunya, kakeknya, itu kan masa-masa kesedihan gitu Pak ya. Pak Happy udah merasakan itu gitu dari kecil. Nah, yang pas ketika itu Bapak merasakan alhamdulillah sudah mulai membaik. Faktor apa Pak yang membuat seperti itu gitu menjadi baik dan alhamdulillah? Jadi tanpa saya sadari ya, sebetulnya ternyata hidup saya itu penuh kesulitan waktu kecil. Saya kalau ingat itu merasa kasihan dengan kondisi sendiri pada saat itu. Nggak kebayang gitu ya. Jalan kaki mau ketemu ayah aja kan. Ayah saya itu di kampung yang lain jauh. Saya mesti jalan kaki jauh banget gitu. Nanti kalau ada mobil lewat gitu kan kita malu ya kan, karena nggak punya uang untuk naik mobil. Kita pura-pura jalannya itu berlawanan arah gitu, dan nanti mobilnya udah nggak ada, kita ngikutin jalan itu. Tapi saya rasa itu sebuah perjalanan yang bagus ya gitu. Untuk saya kan nggak harus digembleng kayak tentara, tetapi setidaknya tempaan Pak ya. Iya, tempaan mental gitu, nungguin ayah gitu dari pagi sampai sore, kesabaran itu kan. Jadi saya nungguin ayah itu, ayah pulang kantor itu kan saya tungguin. Saya nungguin itu di kalau di Kabupaten Batang itu di alun-alun. Gitu, di tempat sebelahnya tukang cukur gitu kan. Takut kalau ayah pulang terus dia nggak tahu kalau saya di situ gitu kan. Dulu nggak ada SMS kan. Gitu. Jadi begitu orang udah bubar saya datang ke situ, ayah tahu gitu. Ayah itu kadang-kadang melukin gitu kan. Saya tahulah ayah saya juga sedih juga ngelihat saya gitu kan. Gitu, karena ayah punya persoalan sendiri juga begitu pastinya. Ditinggal ibu. Dulu kan kekuatan ekonomi itu di ibu. Ibu membantu. Gitu. Bukan hanya membantu. Memang dulu PNS nggak seberapa ya. Saya masih melihat bagaimana ayah berangkat ke kantor terus dikasih uang sama ibu gitu kan, masih gitu. Kehidupan kita bagus gitu. Nah, jadi saya rasa banyak hal-hal itu. Kemudian
hal-hal yang saya ingat gitu, bagaimana ibu memperlakukan orang. Ketika semua orang kan di pasar itu orang miskin, orang gila, pengemis itu dihindari orang. Iya. Tapi ibu saya itu malah disuruh ke rumah. Malah disantuni ya. Malah bukan cuma disantuni, dimasakin. Masya Allah. Suatu saat ibu bikin kopi, mungkin nggak habis ya. Ini orang pengemis ini nggak habis. Pulang kakak saya diminum, sakit langsung. Gitu. Sampai panas ya. Nah, tapi itu tidak membuat ibu saya itu berhenti. Iya. Gitu. Nah, itu sangat, menurut saya itu proses pendidikan karakter yang secara tidak disadari ya, itu terjadi. Mendewasakan ya. Kadang-kadang saya tuh mikir kalau ibu saya masih ada gitu, jangan-jangan saya nggak seperti ini karena jangan-jangan saya nggak mendapatkan tempaan itu. Satu itu mungkin juga terjebak pada kedurhakaan yang kita nggak sadari gitu kan. Banyak kan anak-anak karena bebas berkomunikasi gitu, nggak ada ibu ya jadi selalu banyak hikmah ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Nah dulu Pak lagi kecil pernah bercita-cita nggak sih jadi pengusaha seperti sekarang Pak? Atau ada cita-cita lain gitu? Itu persoalan ya. Persoalan. Ini nggak bisa ditiru nih. Kenapa Pak? Jadi saya tuh nggak tahu mau jadi siapa. Nggak ada yang ngasih tahu kan Mas gitu kan. Cuma memang terutama kalau ayah itu selalu kalau berbicara masa depan itu sesuatu yang bagus gitu. Contohnya begini ya, ayah nih terutama nanti ya kalau pulang ke kampung ini susah pakai mobil ini tuh. Kalau pulang pakai helikopter enak kali ya gitu. Itu terbayang gitu. Jadi ketika saya udah mampu ya saya pulang pakai helikopter gitu kan. Jadi itu banyak. Memang sudah tertanam di sini jadi mungkin jadi udah cita-cita Pak Happy dulu ya. Bahkan dulu ketika ayah ngomong itu gitu ya. Itu kita udah bayangin. Akhirnya kebayang gitu ya. Semua terjadi. Ternyata itu bagian dari doa mungkin ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus tadi menjadi pengusaha memang cita-cita atau gimana Pak? Atau proses kan, juga gitu? Kalau saya kan sebenarnya profesional awalnya. Profesional. Dulu kan terakhir saya di televisi. Oh ya di La TV kalau nggak salah ya. Cuman karena ada kakak saya yang nomor 1, dia jadi dulu waktu ibu nggak ada juga sempat susah juga gitu, bayar sekolah, jual televisi gitu ya, tapi banting tulang juga ya. Iya, tiba-tiba Allah memperjalankan dia ke Inggris gitu ya. Sekolah ke Inggris sebetulnya ya untuk bekerja, tapi bekerja dan sekolah di sana. Nah, pulang menjadi pengusaha gitu. Saya lihat kok hidupnya beda ya gitu, penuh ngasih orang, ketemu orang ngasih, duitnya nggak pernah habis. Nah itu yang menginspirasi saya akhirnya. Saya memang kalau sebagai pengusaha sambilan sih dari dulu ya. Jadi sudah dimulai gitu ya. Saya mulai kerja, mulai sambil kuliah sambil kerja gitu. Memang juga usaha. Karena memang dari kecil sudah tertanam jiwa usaha itu secara tidak langsung Pak ya. Jualan ya. Senang jualan emang. Iya. Nah saya baca biografi Bapak dulu katanya pernah ketika kuliah pernah freelance juga Pak. Freelance apa Pak? Iya. Ya itu. Dagang juga gitu. Dagang IT kan sistem. Jadi saya ini kan begitu lulus dari SMA, teman-teman pada kuliah di sana, kuliah di sini. Saya tuh mau kemana bingung gitu. Nggak ada yang bimbing. Nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Sendiri bingung, benar-benar bingung. Kosong gitu. Ada teman saya tuh nanya, "Hep, kamu udah daftar di mana?" Oh gitu ya, emang daftar ya hidup ini gitu kan, daftar kuliah itu nggak tahu gitu, benar-benar hidup tanpa bimbingan kan pada saat itu. Akhirnya saya kuliah seadanya di Jogja. Saya nggak begitu suka nih gitu, karena saya pengennya ya negeri ini itu, tapi kan nggak pernah daftar gitu kan. Akhirnya nggak jadi masuk. Teman saya ada yang di mana di Jerman, sekolah ke Jerman kan gratis ke Jerman. Saya pengen nyusul lah gitu. Aku mau nyusul aja.
sekolah lah di sini sambil sekolah bahasa, Iya. kerja. Nah tapi begitu kerja itu ya jadi batal saya. Nah akhirnya Kasihkan kerja ya. terutama karena guru bahasa Jerman saya itu nakut-nakutin. Jadi bilang kamu di Jerman nggak enak jadi orang asing begini begitu. Saya tahulah gitu nyari gratisan kan di sana. Gitu. Jadi niatnya diurungkan ya. Diurungkan saya nerusin kerjanya. Jadi kemudian saya baru kuliah. Nah baru kuliah itu kan teman-teman udah pada semester 6, ini saya baru semester 1 gitu. Nah, tapi dari semester 1 itu saya di bidang IT, waktu itu namanya itu bidang komputer lah, EDP, Electronic Data Processing gitu kan. Iya. Itu saya mulai jualan sistem ke kampus-kampus gitu. Jadi orang-orang pada bingung, ini anak kecil siapa ya kan, bicara depan profesor, depan doktor gitu kan. Banyak kampus-kampus yang jadi klien saya waktu saya kecil itu. Iya, Masya Allah. Asafiyah, ya, kemudian sistem apa Pak? Sistem untuk administrasi akademik, keuangan. Pendataan gitu, keuangan. Iya. Itu awal-awal kuliah Pak ya? Awal-awal kuliah. Kemudian punya klien juga perusahaan-perusahaan Amerika. Itu saya masih usia 20-an ya. Artinya sudah bisa membiayai kuliah sendiri ya pada saat itu? Iyalah semua sendiri, semua sendiri praktis. Iya. Insya Allah. Nah Pak Happy, Happy Trenggono. Nah pertanyaan saya itu nama pemberian orang tua atau nama, kalau sekarang tuh nama panggung, nama keren gitu Pak? Soalnya udah keren nih namanya nih gitu. Iya. Kalau boleh tahu Pak? Iya. Itu nama ijazah ya, nama asli ya. Nama asli ya? Nama asli. Nama lahir itu dikasih orang tua itu ya? Iya. Filosofinya apa kalau boleh tahu dari orang tua? Nah gini ya, saya itu sayangnya saya nggak pernah sempet nanya itu sama orang tua. Tapi kalau Trenggono ini kan dugaan kuatnya itu kan karena Demak itu ada Sultan Trenggono. Ayah saya ini kan pengagum para wali, ya kan gitu. Ayah saya itu jadi ayah saya itu pengagum sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari mulai dulu Ken Arok dan sebagainya, masuknya Islam sampai ada Demak. Jadi beliau kan seorang pendidik ya. Jadi memang itu yang ingin dimiliki oleh anak-anaknya. Gitu. Kalau Happy memang gini, saya kan hidup di kampung ya. Hidup di kampung, tetapi ayah dan ibu saya itu ngomongnya bahasa Inggris. Oh. Gitu. Komunikasi sehari-hari di rumah tuh? Jadi itu yang saya kadang-kadang aneh sendiri gitu kan, waktu saya kecil itu kan nggak ada gitu. Bahasa Inggris itu bahasa yang sangat jauh. Gitu. Dan bukan cuma saya, adik saya namanya mungkin bahasa Indonesia juga jarang gitu ya di kampung ya. Ini sudah bahasa Inggris. Iya, bahasa Indonesia jarang, Jawa gitu. Jadi Jawa sama Inggris itu. Jadi dikasih nama Happy gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kita melihat sih Pak Happy ini happy terus nih kayaknya nih, alhamdulillah. Amin, insya Allah. Kalau ini kita ini dikasih, jadi gini ya, apa sih yang menyebabkan kita nggak happy? Kalau sebagai manusia kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang beriman, gitu. Kalau Al-Quran ini kalau kita bedah gitu, secara garis besar itu kan cuma membedakan itu dua manusia, satu yang nggak percaya kepada Allah, satu yang percaya. Itu dipersoalkan besar gitu. Yang lain-lain kata Allah, Aku Maha Pengampun. Jadi maka kita harus banyak bersyukur iman dan Islam. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri ya. Orang yang bersyukur mestinya orang happy ya gitu. Jadi yang penting bersyukur Pak ya. Bersyukur. Itu akan happy, akan bahagia selalu ya. Iya. Meskipun dengan keadaan apapun, keadaan seperti apapun. Ilmunya cuman syukur dan sabar. Cara main kita kan gitu ya. Satu gas, satu rem itu kan. Gitu. Syukur, sabar. Gitu. Tujuan hidup kita jelas. Gitu. Caranya juga jelas. Baik. Ya Iwanawat, kita masih berbincang-bincang dengan Pak Happy Trenggono ya, sebagaimana kita ketahui beliau salah satu pengusaha sukses di Indonesia dan juga banyak menginspirasi para pengusaha lainnya dan juga para calon pengusaha.
di Indonesia, karena beliau ini sudah melahirkan juga ya para pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Itu bagian dari kesuksesan dari Pak Happy Trenggono, Ivan Ahmad. Dan tadi kita sudah menyimak juga, mendengarkan bagaimana perjalanan kehidupan Pak Happy ya, ketika kecil, ketika sekolah, ketika bandel juga, kemudian tadi bertahap dari masa kesedihan menjadi lebih dewasa dengan berbagai ketempaan ya, Insya Allah. Dan Ivan Ahmad, kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Happy. Dan Pak Happy nih, saya pernah baca di salah satu buah artikel ya, saya lupa tuh sumbernya di mana. Kalau menjadi pengusaha itu kan banyak yang mengajarkan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya gitu. Tapi saya tertarik dengan kalimat yang Pak Happy katakan, yaitu jadilah pengusaha yang diampuni oleh Allah. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Iya. Jadi gini, manusia ini secara umum ya Mas ya, kan hatinya itu dipenuhi dengan banyak kegelisahan. Kegelisahan tentang anak-anaknya. Ya gimana nih, anak-anak saya masih kecil-kecil, bagaimana agar anak saya itu bertumbuh menjadi anak yang sukses, anak yang bertakwa ya. Selain anak-anaknya juga kegelisahan-kegelisahan lain gitu. Tentang rezeki, tentang kesehatan, rezeki, kesehatan, semua gitu. Yang sebetulnya semua yang dia gelisahkan itu nggak ada yang dia bisa kontrol, tidak ada yang bisa dia kendalikan. Betul. Maka saya selalu bilang gitu, bahwa manusia itu, tanggung jawab manusia itu bukan untuk menyelesaikan persoalan gitu. Padahal itu yang paling membuat manusia itu galau gitu, karena persoalan itu dianggap anaknya sebuah persoalan, dianggap bisnisnya sebagai sebuah persoalan. Saya bilang tugas manusia itu bukan untuk menyelesaikan persoalan gitu. Kalau tugas manusia memang untuk menyelesaikan persoalan, maka Allah nggak kasih kita mati gitu. Kita bisa kok, anak masih kecil kita dikasih mati, iya kan? Nah, ini terutama ketika berbicara dengan para pengusaha, itu berlipat-lipat persoalannya, gitu. Pengusaha ini kan orang yang kalau dibilang paling sukses di kantornya, paling hebat, tapi paling banyak utangnya. Ya apalagi ini sekarang ini menjelang Lebaran, THR. Wah, anak-anak kita bahagia, kita kasih THR, kita kelimpungan gak karu-karuan, ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau dibilang bahwa pintu rezekinya itu ada 9 gitu, maka persoalannya juga lebih banyak lagi gitu tantangannya kan. Nah, saya bilang gitu, kita harus paham bahwa perjuangan kita itu sebagai pengusaha bukan utang itu harus lunas. Kita pingin utang lunas, tapi bukan tanggung jawab. Kita tidak bertanggung jawab untuk sampai lunas, karena kita nggak bisa ngontrol, gitu. Kita membesarkan anak-anak juga. Nah, jadi apa yang harus dikejar di dalam hidup, gitu? Apa yang dikejar di dalam hidup? Yang dikejar itu, jadi adalah bukan, yang pasti kita pingin lunas utang, tapi belum tentu lunas. Kalau nggak lunas, kita menjadi persoalan juga nanti di akhirat gitu. Jadi orang yang punya utang itu nanti digantung ininya kan, nggak surga nggak neraka gitu. Nggak surga. Ini menjadi persoalan besar. Tapi siapa yang bisa menjamin kita bisa lunas? Kita nggak bisa juga. Ini kan persoalan. Betul. Anak-anak kita gitu. Jadi gimana jadinya? Maka rahasia hidup itu sesungguhnya adalah mengejar keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Jadi kalau Allah udah redho gitu ya, itu anak masih kecil-kecil kita mati, ya insya Allah diulusin oleh Allah. Utang gitu, utang itu belum lunas, insya Allah gitu kan, Allah punya cara untuk ngelunasin dengan gitu. Cara Allah sendiri. Dengan cara Allah. Itu perjuangan besarnya gitu. Jadi sama seperti ibu saya ya, ibu saya itu pedagang gitu.
beliau meninggal ketika melahirkan anak terakhir kan. Nah, saya itu Allah perjalankan ya. Allah perjalankan. Satu saat saya pulang itu ya pulang santunan, ada 5.000 orang saya kumpulkan gitu kan pada saat itu. Saya sering juga kalau pulang ngejar waktu ya bawa helikopter gitu kan. Jadi menjadi kerumunan. Itu ada aja orang yang, Pak dulu ibu utang sekian. Wah, saya nggak peduli ya bener atau nggak, bayar aja deh gitu. Tapi ada satu kejadian yang memang benar-benar ibu itu utang. Gitu yang saya lihat kwitansinya. Oh ada ya, buktinya ada ya. Jadi sesudah 30 tahun ibu nggak ada, ternyata lunas juga. Gitu. Insya Allah kalau Allah redho, Allah punya cara. Nah, itu caranya ya. Cara gitu. Nah, meskipun kita udah nggak ada. Betul, makanya yang harus dikejar adalah keredoan Allah. Nah, redho itu apa? Itu bagi seorang manusia. Jadi gini Mas, kalau manusia redho, kalau kita bilang orang ngelamar kerja di tempat kita, katakanlah, wah tapi ini pernah begini, pernah begitu, atau ketika dia itu dulu pernah melakukan kesalahan kepada kita, teman-teman kita dan sebagainya, kita bilang begini, oke deh, lupainlah yang dulu, oke deh, nggak usah diingat deh, gitu. Jadi oke deh itu keredoan, gitu loh. Nah bentuknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dengan segala kekurangannya, ada utangnya, ada ininya, ada semua kesalahan yang dulu, dosanya, tapi Allah ampuni. Itu persoalan kita udah selesai. Gitu. Nah, saya selalu mengingatkan, jadi jadilah pengusaha yang diampuni Allah. Gimana caranya? Ya itu kita kejar. Gitu. Janji ditepati, kita berhati-hati. Kita utang ya, utang boleh, tapi riba jangan disentuh. Mungkin kita udah begitu susahnya, begitu riba masih ada juga, kita nggak tahu kan, gitu. Kita tuh nggak tahu makanan yang kita makan ini dari mana, nggak pernah tahu, gitu. Tapi dengan segala usaha kita bebas dari dosa nggak bisa, bebas dari salah nggak bisa, gitu. Tetapi apapun itu terjadi di diri kita, kalau Allah redho, Allah ampuni, itu selesai buat kita. Jadi di situ sebetulnya kisahnya ada di situ, gitu. Karena ketemu pengusaha ya, kayak hari ini ada 2 dari Lamongan datang, 1 Semarang, dari Cilacap. Tanya, saya selalu ingetin, gitu. Berkonsultasi ya tadi. Iya, tugas kamu. Kita ini kan kita ini kan nggak punya daya sebetulnya. Betul. Tapi kita harus ikhtiar gitu, harus sa'i gitu. Jadi sebagai seorang pengusaha, sebagai manusia itu tugas kita sa'i. Berusaha dulu ya. Sa'i itu jadi dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa. Tapi air itu nggak ditemukan di Safa, nggak temukan di Marwa. Air ada di tempat lain. Gitu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu nggak punya daya. Gitu. Tapi tanpa kita sa'i, apa zam-zam itu keluar. Gitu kan. Nah itu sebetulnya rahasia hidup kan di situ. Gitu. Semua yang kita hasilkan, yang terjadi itu bukan kita yang sepenuhnya kehendak Allah. Sepenuhnya kehendak Allah. Tapi orang yang malas, gimana gitu dong. Iya kan, jangan berharap zam-zam dong. Gitu. Dia tidak berusaha gitu ya. Nggak berusaha. Betul. Dengan semaksimal mungkin. Sampai udah gue nggak tahu lagi dah gue mesti kayak apa gitu. Ya. Dan kita juga sudah tahu ya kisah Pak Happy waktu itu pernah mengalami kejatuhan yang sangat di bisnisnya ya. Kalau nggak salah sekitar berapa puluh miliar gitu Pak ya. Mungkin salah satunya itu ya Pak ya. Dengan mencari keridhaan Allah, pengampunan Allah, dan Allah ngasih jalan. Iya, memang gini, contoh gini ya, saya tuh banyak teman-teman yang datang gitu, rumahnya mau dilelang gitu, waduh, karena utang. Kita harus pertahankan ya satu hal ya, Pak gimana Pak, kita harus lakukan dengan segala cara, kita pakai lawyer. Saya bilang begini ya,
kalau Allah mau ambil, kamu mau pakai lawyer sehebat apapun, kamu nggak bisa pertahankan, saya bilang. Tapi walaupun kamu nggak pakai lawyer, nggak pakai ini, tapi Allah tidak menghendaki itu diambil, nggak ada orang bisa ambil, saya bilang. Nah, jadi kuncinya apa? Kembali kepada keredoan. Itu keredoan Allah. Itu yang mesti kamu kerja. Dengan cara apa? Ya dengan segala cara. Contoh begini ya Mas ya. Kita ini orang yang utang banyak gitu. Utangnya banyak, ratusan miliar. Datang ke saya bilang, apa Pak yang mesti saya lakukan sekarang? Gini deh, kamu nggak usah mikir dulu. Kamu gini, kalau ada orang datang, orang berhutang, ada orang berhutang susah, kamu lunasin deh gitu. Kok begitu Pak gitu? Karena gini ya. Aneh loh Pak itu Pak. Iya aneh kan. Nah tapi saya bilang gini, kalau kamu utang 400 miliar, ada orang utang cuma 10-20 juta, udah lunasin, itu kesempatan, saya bilang. Itu Allah lagi kasih kesempatan kepada kamu. Ada keterangan dari Rasulullah, hadis yang mengatakan, barang siapa masih mau nolong saudaranya, maka wajib Allah untuk menolong dia. Ini ayat gitu loh. Betul. Itu janji ya, janji itu Allah. Janji gitu. Ini program gitu. Allah itu buka program gitu. Kenapa kamu nggak masuk program itu gitu loh kan? Itu sudah jadi pola Allah ya. Pola gitu. Jadi itu yang saya sebut kita cari ridho Allah. Jadi kalau kita utangnya 400 miliar, tapi kita ini dalam keadaan kita susah, kita masih nolong orang-orang, membebaskan orang dari utang. Ini yang disebut mencari ridho Allah. Di situ rahasianya. Kan banyak, nggak cuman itu, banyak hal. Kita mesti kreatif juga kan, butuh inovasi juga, beramal kan. Betul. Ibadah pun perlu inovasi. Iya. Jadi jangan kalau orang bilang, nanti kalau saya udah sukses Pak, saya akan bantu orang. Iya, ayatnya nggak begitu. Betul. Ayatnya yang kayak gitu nggak ada, ayatnya belum turun. Nggak bakal turun. Nggak bakal turun gitu. Saya ngeledekinnya itu kan, belum turun itu ayatnya. Ayat yang udah, yang turun itu kamu nolong orang dulu, baru kamu ditolong sama Allah. Itu yang namanya cari ridho gitu. Dan ayat Allah ini kan bisa dilakukan semua. Gitu, semua bisa dilakukan. Kalau kamu ditempeleng sama orang, balas sekadarnya. Bersabar lebih baik. Coba, kalau ayatnya itu, kalau kamu ditempeleng orang, kamu harus tempeleng yang lebih keras. Jangan sampai mengalah, kan berat buat kita. Iya kan? Gitu, itu suruh bersabar gitu. Nah, ini rahasia. Jadi banyak hal-hal yang kalau ini kita hidupkan ya, insya Allah deh gitu. Apa sih yang, maka Allah bilang, Allah sampaikan, kamu gak bakal tenang kecuali ketika mengingat aku. Apa yang diingat? Kebesaran Allah, janji-janjinya gitu. Jadi Allah ini buka janji banyak, buka program itu banyak. Program Allah itu mesti jalan. Kalau Allah bilang ada THR, mesti THR-nya cair kan gitu. Gitu. Bukan kalau THR, lu bayar sendiri gitu. Itu program yang nggak jalan gitu. Ini pelajaran sangat berharga Iwan Nawat ya. Di tengah kejatuhan, kesulitan, kita tetap berusaha untuk berbuat baik, dan janji Allah yang akan membantu itu akan terlaksana gitu ya, terkabul ya, Masya Allah. Nah Iwan Nawat, kita sekarang mungkin Iwan Nawat, ibu-ibu yang baru bangun ya, mungkin baru menyalakan pesawat radionya atau baru membuka streaming YouTube Dasil TV-nya, kita tengah berbincang-bincang dengan Pak Happy Tronggono ya. Mungkin Iwan Nawat sudah kenal ya, karena beliau juga sudah berapa kali bersilaturahim di Rasil dan berbagi kisahnya juga ya dengan Iwan Nawat. Dan Iwan Nawat tadi kita terus terang kita main ke sini masih waktu asar ya, di waktu saum ini ketika kita tapping ini, dan kita tadi bertanya-tanya itu di dapurnya banyak banget bungkusan. Saya tadi sempat nanya gitu, itu bungkusan untuk apa gitu. Nah, mungkin Pak Happy bisa menjelaskan nih, soalnya banyak banget Iwan Nawat. Iya. Jadi setiap hari memang ya, tidak hanya bulan puasa. Di sini saya selalu kedatangan tamu.
tamu macam-macam, ada dari mana-mana, nenek-nenek, ada macam-macam lah gitu. Pengemis gitu. Iya, pengemis gitu. Ya sekitar 200-an orang kalau hari biasa. Kalau puasa gini bisa sampai 300, lebih 350 banyak ya. Untuk kita sediakan nasi bungkus setiap hari. Setiap hari ya. Iya. So, jadi ini mendawamkan kebiasaan almarhum ibu dulu Pak ya? Insya Allah salah satunya. Dan memang kan itu mendorong lah, ibu mendorong karena Allah ini banyak sebetulnya perintah-perintah. Jadi kalau banyak orang tanya, Pak Epi kenapa sih dijalanin itu? Iya, setuju, kenapa sih Pak? Capek gitu kan. Bahkan ada keluarga nanya, itu mau sampai kapan itu. Tapi ketika beliau nanya itu 12 tahun lalu ya. Jadi sekarang udah nggak tanya lagi. Ya, jadi karena perintahnya jelas gitu. Jelas sekali perintahnya. Perintah yang mana tuh Pak? Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Memberi makan pada hari kelaparan gitu, itu jelas. Nah, hari kelaparan itu kan sebetulnya kapan? Bagi orang-orang tertentu hari kelaparan itu setiap hari. Ya, setiap hari. Untuk fakir miskin, duafa. Masya Allah. Jadi Iwan ternyata ini Pak Epi ini tiap hari ya mengundang tamu-tamu ya, seperti tadi duafa, fakir miskin, yatim piatu, yang tiap hari dibagikan nasi bungkus mungkin Pak ya. Ya. Selain itu mungkin pernah yang lain juga ya Pak, selain nasi bungkus, kebutuhan-kebutuhan mereka ya? Biasanya kalau ini kan harian gitu, kadang-kadang ya kalau duafa di sekitar sini ya kita undang setiap bulan. Gitu. Iya, istri saya yang ngurusin. Iya, Masya Allah. Iya. Amalnya banyak sekali ya Iwan Ahwat Pak Epi ini, jadi patut kita contoh ya, Masya Allah. Nah Pak Epi, saya juga baca juga ya, Pak Epi ini kalau nggak salah sudah pegawainya sudah ribuan ya Pak ya, Masya Allah. Nah itu saya membaca juga satu kalimat bahwa Pak Epi itu pintar juga memilih sosok untuk di satu posisi tertentu gitu ya. Nah itu juga kan menjadi salah satu masalah juga untuk para pengusaha atau pimpinan. Kadang-kadang ini benar nggak ya, cocok nggak ya? Ada tipsnya nggak sih Pak? Ada rahasianya nggak sih? Atau memang ya udah deh, udah kelihatan bagus gitu? Atau memang ada gitu? Iya. Kuncinya Pak? Saya sangat percaya kepada pendidikan karakter. Saya orang yang sangat percaya kepada karakter. Bahwa kalau kita bicara tentang profesional atau tim, itu kan kita butuh dua. Satu itu adalah orang yang berkarakter, yang kedua adalah orang harus kompeten. Nah, kompetensi itu bisa dilatih. Karakter juga bisa dilatih, tetapi kalau kita merekrut orang, ngelatih karakter, itu perlu waktu yang lama ya. Biayanya luar biasa besar gitu. Apalagi yang masuk itu tidak berkarakter, gitu ya, mesti bahannya bagus. Maka di seluruh jajaran saya sangat memahami kalau persoalannya itu menyangkut karakter mesti nggak bertahan gitu. Tetapi kalau itu salah gitu, orang mungkin ditegur gitu. Jadi kalau saya ada ya orang bahkan direksi itu melakukan kesalahan ya, pembelian misalnya itu, waduh, yang saya langsung tanya kepada orang-orang audit saya, tolong kasih saya kesimpulan, apakah dia main atau ini hanya bodoh gitu. Kalau kesimpulannya bodoh saya maafkan, gitu saya maafkan. Tapi kalau main, jangankan bermiliar-miliar, gitu ya. Uang jutaan aja nggak bisa ketemu sama saya. Itu karakter, gitu. Pak. Itu karakter. Karena begini ya. Nah, jadi kalau orang salah itu kan manusiawi, ya kan? Bisa Tapi kalau karakter ini kan akhlak gitu. Kan, sesuatu yang maka bohong itu juga persoalan karakter. Saya nggak bisa, saya nggak bisa orang terdekat saya ini bohong hal-hal kecil pun saya nggak mau. Itu yang saya pegang gitu. Ya kadang-kadang salah juga sih gitu. Nggak selalu benar gitu ya. Tapi kita cepet aja action itu cepet. Iya. Jadi lebih mengutamakan karakter, Pak ya. Karakter. Insya Allah. Nah, Pak Happy, kita kan tahu sumber daya alam Indonesia itu kan sangat-sangat kaya gitu ya.
daratan yang luas, lautan yang sangat-sangat luas gitu. Tapi mentalitas bangsa kita ini ya belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Nah, Bapak melihat seperti apa, Pak? Saya juga sedikit baca resensi mengenai buku Bapak yang pertama kalau nggak salah mengenai menjadi bangsa pintar. Nah, bagaimana Pak melihatnya, Pak? Jadi ini pertanyaan penting ya. Kenapa bangsa Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah, tetapi kemiskinan ada di mana-mana? Kita punya emas, kita punya tambang lain, ya, batu bara, ada sawit, ada segala macam. Tapi ekspor aja kalah sama Singapura, iya kan? Kalah sama Singapura yang negaranya kecil. Singapura nggak punya sumber daya alam, nggak punya freeport, iya kan? Nggak punya sawit, nggak punya minyak, gitu. Tanah pun sempit, Pak ya? Tanah pun sempit, gitu. Tapi kita minyak beli dari sana. Oh, beli dari sana? Minyak ya? Beli dari sana, gitu kan? Gas mungkin beli dari sana juga. Masya gitu. Allah. Padahal kita yang punya gas terbesar keempat di dunia. Nah, di mana persoalannya? Iya. Ini yang pertanyaan serius yang harus kita jawab. Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk manusia pada umumnya. Kenapa ada orang yang sukses? Kenapa ada orang yang biasa-biasa aja? Ada satu hal yang membedakan mereka, yang membuat mereka sukses dan membuat mereka sukses walaupun tidak memiliki apapun. Korea Selatan, Singapura, Jepang, gitu kan. Tetapi membuat mereka gagal, membuat mereka terpuruk, walaupun semuanya dimiliki. Nah, yang membedakan itu satu kata tadi, namanya karakter, gitu. Jadi kalau bangsa Indonesia pengen jadi bangsa kaya, maka ya karakter kaya itu harus dibangun, gitu. Kaya miskin itu bukan keadaan, tetapi sebuah karakter. Maka Rasulullah kan menyampaikan, tidak aku sebut orang sebagai orang kaya karena hartanya. Orang kaya itu karena jiwanya. Nah, karakter ini yang tidak dibangun oleh bangsa kita. Maka kalau anak-anak IIBF ya, pengusaha-pengusaha yang pada jatuh, saya bilang yang hilang itu cuma duit kok kamu. Kalau kamu itu bangun karakter kaya, bermain seperti orang yang berkarakter kaya, kekayaan akan ngikuti kamu. Sodako, ini karakter kaya ini. Nggak harus orang itu punya duit banyak baru bisa sodako. Orang yang paling miskin itu justru sodakohnya itu yang lebih hebat, gitu kan? Justru itu karakter kaya ya. Justru karakternya, dan itu yang akan mengantarkan orang pada kesuksesan yang sesungguhnya. Jualan, ya kan? Itu karakter kaya. Berhemat, menabung, berinvestasi, ya kan? Jujur, nggak korupsi, itu semua karakter kaya. Ini yang harus dibangun di negeri ini, Mas. Optimis, Pak? Insya Allah Indonesia akan bangkit, Islam akan bangkit di negeri ini. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Pak Epi, mengenai Ramadan nih, Pak. Ya. Kegiatan Ramadan ini apa, Pak? Apakah ada yang spesial gitu dibanding bulan-bulan lainnya? Pastinya, terutama kehidupan bersama anak-anak, keluarga ya. Iya, saya memang sedapat mungkin Ramadan itu ada di rumah. Ya, walaupun nggak bisa 100% saya hindarin, tapi berusaha tetap taraweh, mimpin taraweh anak-anak gitu kan. Kemudian karena anak-anak pas libur gitu bangun pagi gitu, yang kecil itu ikut ke masjid setiap hari itu luar biasa ya. Gitu. Ya, kegiatan lain ya masih sama ngurusin umat kan gitu. Ngurusin umat. Kaitannya dengan bisnis masih ya, Pak ya, berjalan. Kegiatan bisnis masih. Iya. Mudik juga, Pak? Mudik insya Allah. Kapan, Pak? Lebaran kedua. Lebaran kedua ya. Iya. Pakai helikopter juga dong. Pakai kereta api. Oh, kereta api. Pakai kereta api. Jadi kan macet. Saya enggak, kereta api cuma 4 jam ya. Kereta api ke Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan, habis itu kemudian ya gitu sambil jalan-jalan kan seneng sama anak-anak. Lihat pemandangan gitu ya. Iya, Masya Allah. Nah, tadi Pak Epi menjelaskan bagaimana ibu dari seorang Epi Trenggono ini dulu sering menyantuni, merawat duafa,
fakir miskin, pengemis, dirawat, dikasih makan di rumahnya, dan juga dikasih kopi, dan diberikan ya kenyamanan gitu ya di rumahnya, subhanallah. Dan hal ini pun juga menjadi kebiasaan atau didawamkan oleh Pak Happy Trenggono sudah cukup lama ya. Beliau membagikan nasi bungkus, juga beberapa keperluan ya untuk warga sekitar, terutama di bulan suci Ramadan ini ya. Dan tampak juga mengantri ratusan orang di depan rumahnya tadi ya, mengantri untuk mendapatkan nasi bungkus yang sudah disediakan ketika kita tadi datang, sedang dibungkusin. Dan sekarang sudah banyak ratusan orang, katanya sih bukan hanya dari daerah sekitar Mampang Perapatan saja ya, dari luar daerah juga datang ke sini hanya untuk mendapatkan nasi bungkus yang sudah disediakan oleh Pak Happy Trenggono dan timnya ya, Masya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, semoga ini menjadikan contoh untuk kita semua untuk senantiasa berbagi ya terhadap sesama, terutama ya di bulan suci Ramadan ini, Ikhwan Akhwat. Tapi Pak Happy memberikan contoh kepada kita, memberikan keterangan kepada kita juga, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tiap hari di bulan suci Ramadan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, Masya Allah. Nah Pak Happy, untuk Ramadan ini Pak Happy ada pesan-pesan untuk pendengar Pak Happy, pemirsa dari Pak Happy. Iya. Apa Pak? Bahwa hari ini bangsa Indonesia itu sedang mengalami ujian yang sangat berat, ya. Ujian terkait dengan pertanyaan tentang jati diri bangsa Indonesia, tentang jati diri umat Islam, menghadapi semua hiruk pikuk termasuk geopolitik. Karena politik internasional itu juga berubah, gitu. Ancaman dari luar, gitu, itu sangat bisa dirasakan. Bangsa Indonesia dalam sejarah kelahirannya tidak bisa dipisahkan dari peran umat Islam. Saya berharap dalam menghadapi ke depan, umat Islam itu membangkitkan kesadarannya. Kesadaran dalam mengambil bagian dalam politik, juga mengambil bagian dalam ekonomi. Mudah-mudahan kalau umat Islam ini memahami dan menyadari kesadaran pentingnya peran serta ekonomi dan politik, Indonesia akan menjadi permata dunia, terutama juga bagi kehidupan beragama di negeri ini. Itu mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Happy, kurang lebih 60 menit kita berbincang-bincang dengan Pak Happy. Sekali lagi terima kasih sudah menerima kami bersilaturahim, dan di sini di sela-sela kesibukan beliau ya, Ikhwan Akhwat, kita juga betul nggak nih kita dapat jadwal dengan Pak Happy, karena kan padat banget, alhamdulillah. Ternyata kita diberikan kesempatan, dan insya Allah kita nanti silaturahim lagi sini, boleh Pak Happy? Insya Allah, monggo. Dan ditunggu juga main lagi ke Rasil Pak Happy. Siap. Insya Allah. Baik Ikhwan Akhwat, saya Rizal Al-Haq dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Robi, Bang Sandi, dan Bang Ondi ya, dari rumah Pak Happy Trenggono yang tempatnya berada di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ya Ikhwan Akhwat. Alhamdulillah, dan Ikhwan Akhwat selamat menjalankan ibadah puasa di hari ini, di hari-hari terakhir ini. Semoga Ikhwan Akhwat tetap diberikan kelancaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita mendapatkan banyak ilmu, terutama kaitan tadi dengan pengusaha yang sukses dunia akhirat Pak ya. Amin. Masya Allah, terima kasih. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.